Pokok Malam dari Queen. Freddie Mercury. John Coffey pernah mengatakan pemimpin adalah penyanyi sekaligus penulis lagu. Maka tidak salah kalau saya menganggap Freddie Mercury adalah seorang pemimpin karena dia juga penyanyi dan juga penulis lagu. Freddie Mercury bukanlah pemimpin dalam suatu organisasi politik atau organisasi pemberontakan, tapi dia adalah leader dalam grup musik yaitu Queen. Dari Freddie Mercury saya melihat dua karakter seorang pemimpin, yaitu yang pertama dia percaya diri, dia bukan paket Freddie Mercury bukan paket yang lengkap sebagai seorang penyanyi, tapi dia bisa mencari keunikan dari dirinya, yaitu vokalnya yang meliu-liu dan juga kemampuan dia bermain piano. Yang kedua visioner. Kita sudah mendengar lagu Bohemian Rhapsody, di mana di dalam lagu tersebut liriknya tidak puitis tapi filosofis, dan genre yang diambil tidak biasa, yaitu menggabungkan unsur musik rock dan juga opera. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Rusdi. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Mas Rizky Komarzaman, Mas Rizka Prastio, dan saya sendiri Satya Indra Wijaya akan mempresentasikan materi transformational leadership. Selamat menyimak. James McGregor, ahli ilmu politik asal Amerika, di dalam bukunya Leadership membagi kepemimpinan atau leadership menjadi dua, yaitu yang pertama transactional leadership. Transactional leadership adalah jenis kepemimpinan di mana pemimpin dan pengikutnya berada di dalam situasi saling barter atau tukar-menukar sehingga kebutuhan masing-masing dapat terpenuhi. Yang kedua ada transformational leadership. Jenis kepemimpinan di mana pemimpin dan pengikutnya berada dalam situasi saling memberikan support dan saling mengembangkan kemampuan diri masing-masing sehingga mencapai tingkat motivasi dan moralitas yang lebih tinggi. Berikutnya ada karakteristik transformational leadership. Ada 7 karakter seorang transformational leadership yang dimana saya melihat 7 karakter itu ada pada diri seorang Sir Alex Ferguson, pelatih dari Manchester United di tahun 1986 sampai dengan 2013, menghasilkan gelar 13 Premier League, 2 Champions League, 1 Piala Dunia antar klub, 5 Piala FA, dan masih banyak prestasi-prestasi yang lainnya. Karakteristik yang pertama di diri Sir Alex Ferguson adalah yang pertama menjadi agen perubahan. Ketika Ferguson pertama kali datang di Manchester United, pemain-pemainnya tidak menerapkan gaya hidup sehat, sehingga ketika dia datang dia langsung merubah semua kebiasaan itu dengan menerapkan gaya hidup sehat untuk tidak merokok, untuk tidak meminum minuman keras, dan menerapkan pola makan yang teratur dan sehat. Yang kedua, berani mengambil risiko. Seorang Ferguson berani mengambil risiko. Dia berani menjual pemain-pemain yang mencoba mengganggu keseimbangan tim. Ada Jaap Stam, pemain back, pemain bertahan yang kuat. Ada Roy Keane, gelandang yang tidak kenal lelah. Ada Ruud van Nistelrooy, penyerang yang sangat tajam. Dan ada David Beckham. Kita semua David Beckham, kita tahu semua David Beckham seperti apa. Yang ketiga, percaya pada orang yang dipimpinnya atau percaya kepada pengikutnya. Fergie selalu menggunakan pemain muda. Kita tahu semua angkatan yang disebut dengan Class of 92, ada David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, dan masih banyak yang lainnya. Yang keempat adalah strong value. Ferguson mempunyai value yaitu kolektivitas dalam permainan. Kerjasama tim sangat dipentingkan di dalam strateginya. Kita tahu Fergie tidak mengandalkan satu orang pemain saja. Ketika Cristiano Ronaldo dijual ke Real Madrid, Manchester United tetap mendapatkan gelar Liga Inggris. Yang berikutnya ada
long life learner. Ferguson berada di Manchester United selama 26 tahun. Dan selama 26 tahun itu, Ferguson tetap belajar cara membuat tim untuk lebih kuat dalam bertahan maupun menyerang. Yang keenam ada problem solver. Fergie dijuluki sebagai King of Comeback karena di saat timnya kalah di babak pertama, pasti di babak kedua dia selalu mencetak gol dan memenangkan pertandingan. Dia selalu bisa merubah kondisi, merubah strategi tim dari kekalahan menjadi menang. Yang berikutnya ada visioner. Ferguson berada di era 80, 90, dan 2000 dan 2010 ke atas. Selama dekade itu dia bisa menebak perubahan sepak bola sehingga dia bisa beradaptasi dan memenangkan kejuaraan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Riko. Silakan Bang Riko. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan, di mana gaya kepemimpinan yang pertama adalah gaya kepemimpinan yang visioner. Gaya kepemimpinan yang visioner itu adalah gaya kepemimpinan yang memiliki inovasi untuk bagaimana membawa visi perusahaan ini ke depannya. Begitu juga dia menerapkan kepada bawahan-bawahannya. Kemudian selanjutnya adalah coaching style. Coaching style ini sendiri adalah seperti namanya, yaitu coaching. Dia bakal melakukan arahan dan bimbingan terhadap tiap individu di bawahnya. Tapi kelemahannya adalah biasanya untuk coaching style sendiri adalah memakan waktu untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga adalah affiliative style. Affiliative style ini adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpinnya itu biasanya lebih cenderung memiliki hubungan dan kepercayaan emosional dengan bawahannya itu sendiri. Di mana kunci dari affiliative style itu sendiri adalah harmonisasi antar tim untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat adalah democratic style, di mana seluruh keputusan itu diputuskan secara bersama. Tidak hanya diputuskan oleh seorang pemimpin saja, tapi pemimpin juga meminta feedback kepada bawahannya agar agar keputusan ini dapat tercapai, seperti itu. Pace setting style sebetulnya hampir mirip karena commanding style juga komennya biasanya dia melakukan komen itu kan perintah ya, biasanya dia lebih kayak gaya militer, jadi dia bakal melakukan perintah kepada bawahannya untuk mencapai tujuan seefektif dan seefisien mungkin, seperti itu. Selanjutnya adalah kepemimpinan yang transformasional, di mana yang pertama itu ada authenticity and credibility, yang kedua itu ada emotional intelligence, yang ketiga ada mentoring dan coaching. Buat kalau tadi gaya kepemimpinannya tadi itu hanya efektif dan efisien, yang ini adalah kepemimpinan yang transformasional, yang dia dapat merubah yang organisasi itu, yang tadi organisasi itu tidak efektif dan efisien, dapat menjadi efektif dan efisien dengan cara-cara seperti yang tadi udah disebutkan, seperti authenticity dan credibility, di mana kredibilitas pemimpin itu sebagai seorang pemimpin harus kompeten di dalamnya. Selanjutnya dalam mengatasi sebuah masalah di sebuah organisasi, dia harus mengontrol emosinya, seperti itu. Dan yang ketiga adalah mentoring dan coaching. Mentoring dan coaching sendiri ini sering dilakukan apabila pemimpin tersebut mengalami masalah di suatu organisasi, atau dia merasa di bawahnya itu ada suatu kendala untuk mencapai tujuan, sehingga dia akan mencari masalah tersebut dan kemudian mencarikan solusi, dan kemudian melihat apakah solusi yang sudah dia jalankan itu berjalan secara baik atau tidak. Kemudian apakah setelah ada masukan dari bawahan, setelah adanya feedback, pemimpin akan melakukan reformasi ulang jika itu diperlukan, seperti itu. Selanjutnya adalah visi dan misi untuk memperkuat komunikasi internal antar individu, baik dari pemimpin ke pegawainya atau sesama pegawai. Yang pertama adalah, sebelum keempat ini, menurut saya adalah visi misi perusahaan itu sendiri seharusnya dibentuk bersama ketika
di bawahnya sudah tidak mengerti apa itu arti visi misi. Apa arti visi misi sendiri itu adalah, pertama, setiap pegawai itu harus mengerti betapa pentingnya visi misi. Apabila tidak mengerti visi misi sebuah perusahaan, maka pegawai itu akan bekerja hanya sesuai apa yang ada di SOP saja, dan dia tidak, ketika seorang pemimpin ingin dia untuk bekerja lebih untuk meningkatkan potensi dia, dia tidak akan melakukan hal itu karena menurut dia hanya bekerja demi uang, seperti itu. Kemudian defining mission and vision, di mana defining ini seorang pemimpin itu harus berhasil mendeliver misi dan visi yang visi misi perusahaan kepada pegawainya, sehingga pegawainya itu mengerti apa maksud dari tujuan pekerjaannya dia. Selanjutnya adalah ensuring that mission and vision are effective, di mana misi dan visi dari sebuah perusahaan itu harus dilihat dan ditinjau oleh pemimpin bahwa memang misi dan visi ini sesuai dengan keadaan ekonomi atau keadaan politikal atau memang keadaan situasional dari organisasi itu sendiri. Karena ketika zaman berganti, itu akan mempengaruhi apakah misi dan visi ini tuh masih sesuai dan sejalan atau tidak dengan pemikiran-pemikiran yang ada saat ini. Jika tidak sesuai dan kita ingin membentuk stereotip baru, maka disarankan untuk sebuah organisasi di mana di dalamnya ada pemimpin itu mengajak para bawahannya untuk membuat visi dan misi baru, agar para bawahannya itu merasa bahwa visi dan misi ini dibangun bersama, sehingga untuk mewujudkan tujuan bersama maka visi dan misi ini harus dijalankan. Yang terakhir adalah building an effective mission and vision. Dengan membuat, seperti yang saya bilang tadi, bahwa dengan membuat misi dan visi yang efektif, maka sebuah tujuan dari sebuah perusahaan itu akan tercapai. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi employee communication model. Di sini ada 5 tahap yang saling terintegrasi satu sama lain untuk menciptakan suatu strategi objektif tertentu tentang cara komunikasi dari karyawan tersebut. Yang pertama ada supportive management. Di supportive management sendiri, kita sebagai manajer atau pembuat keputusan harus peduli dan harus mengerti apa yang diinginkan karyawan-karyawan kita, termasuk dalam hal berkomunikasi. Terus yang kedua ada target message. Kepada siapa pesan-pesan itu kita sampaikan. Tentu setiap divisi memiliki keunikan dan kecenderungan berbeda-beda. Contohnya kita menyampaikan pesan kepada divisi marketing akan berbeda juga kalau kita untuk menyampaikan pesan kepada divisi keuangan dan divisi HR dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada efektif media atau forum, yaitu media komunikasi apa yang kita gunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut. Bisa kita menggunakan media sosial seperti Twitter, Instagram, email, WhatsApp, dan lain-lain, atau lebih sering kita mengadakan rapat-rapat rutin agar kita dapat berkumpul dan berbincang-bincang tentang bagaimana keluhan-keluhan tentang perusahaan. Terus yang keempat ada well positioning staff. Di sini berhubungan dengan jabatan seseorang yang kita ajak berbicara atau target dari pesan tersebut. Tentu kita akan berbeda untuk menyampaikan pesan kepada presiden, direktur, dan dengan staff-staff yang ada. Terus yang terakhir ada ongoing assessment. Di sini berhubungan dengan penilaian kita apakah pesan tersebut dapat diterima oleh mereka atau tidak. Jadi di ongoing assessment ini adalah tahap terakhir dari suatu strategi employee communication model. Terus yang selanjutnya ada kita cakupan dari perubahan komunikasi dalam perusahaan. Yang pertama ada level basic. Level basic di sini ciri-cirinya adalah ada target bersifat strategik, biasanya hanya satu target dan tanpa adanya pengawasan dan penilaian lebih lanjut. Contohnya kita mengadakan pertemuan 4 mata antara seorang karyawan dan pimpinan perusahaan tersebut. Terus yang kedua ada level strategik yang ciri-cirinya adalah yang pertama bersifat strategik, dua menggunakan semua media komunikasi, namun biasanya lebih fokus kepada pertemuan atau rapat dengan penilaian performa dan program secara berkelanjutan. Contohnya dalam hal ini adalah rapat divisi atau rapat pemegang saham. Terus level 3 atau level ketiga adalah major change.
Ciri-cirinya adalah menggunakan seluruh program strategik dengan workshop karyawan untuk memperbaiki situasi kerja dan perilaku karyawan di semua lini perusahaan tersebut, dan disertai dengan program kerja yang rutin, penilaian performa, dan timbal balik antar karyawan dengan pimpinan perusahaan. Jadi lebih kepada seluruh perusahaan mengambil alih dari cara komunikasi ini. Terus yang ketiga, selanjutnya ada 3 fase rencana perubahan komunikasi. Yang pertama kita adalah dengan melakukan pertama melakukan desain komunikasi terlebih dahulu. Di sini kita ada strategi komunikasi apa yang kita dapat gunakan, terus media komunikasi apa yang dapat kita gunakan, dan kita juga melihat komunikasi sebelumnya apakah harus ada yang dirubah atau tidak, dan bagaimana cara kita menyampaikan komunikasi tersebut. Untuk yang selanjutnya adalah long change communication and unshared understanding. Di sini kita mulai melakukan komunikasi tersebut, dan kita mulai melakukan seperti mengadakan rapat-rapat. Kita juga memasukkan visi-visi yang baru yang mungkin sesuai dengan budaya perusahaan saat itu. Terus yang terakhir, yang tahap ketiga ada monitor, result, dan adjustment. Ini lebih kepada kita melihat bagaimana komunikasi tersebut dapat diterima oleh perusahaan atau tidak, dan apakah ada penyusunan lagi. Untuk ada penyusunan lagi, kita antara long change communication and understanding dan monitor ini kita mengadakan feedback secara terus menerus. Jika ada perubahan, kita kembali lagi ke cara kita berkomunikasi dan kita monitor kembali, begitu seterusnya. Untuk kasus yang saya angkat di bab 13 ini tentang Mark Zuckerberg atau CEO dari Facebook. Dia pertama kali mendirikan Facebook pada tahun 2004 dengan teman-temannya dari Universitas Harvard. Pertama kali Facebook ini hanya sebagai salah satu contoh tugas kuliah pada waktu itu. Namun karena pengembangan akhirnya Facebook menjadi perusahaan besar yang sampai sekarang masih berdiri. Dari sini kita lihat Mark sendiri adalah pemimpin yang terbuka. Dia terbuka sesuai dengan visinya untuk membuat dunia itu terbuka atau membuat semua orang di dunia itu terhubung satu sama lain, yaitu dengan Facebook itu sendiri. Terus dia juga rutin meminta pendapat dari bawahan-bawahannya atau karyawan-karyawannya agar perusahaan terus maju dan apa yang kurang dari perusahaan tersebut. Mark juga orang yang sangat pemberani. Dia contohnya dapat berani untuk mengakuisisi Instagram dan WhatsApp pada saat itu. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bunga Mawar, Bunga Kamboja. Sampai jumpa dan tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.